Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala murdunni waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan hadis keempat, yaitu tentang awal penciptaan makhluk. Kemudian di situ Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya ketika kandungan manusia berusia 4 bulan, maka di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniup ruhnya. Sekaligus Allah menentukan tentang 4 hal: rezekinya, ajalnya, amalnya. Artinya orang ini orang soleh atau orang maksiat, itu juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini orang yang bahagia dunia akhirat atau orang celaka. Artinya ini penghuni surga atau penghuni neraka. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, loh Beb, kalau memang ajal, rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kenapa ada hadis yang menjelaskan bahwasanya orang yang menyambung tali silaturahmi maka akan bisa memanjangkan umur, meluaskan rezeki? Katanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditentukan, mustahil akan bertambah dan berkurang, kan begitu? Bagaimana cara menjawabnya? Di sini Imam Nawawi beliau mengatakan, fa in qila al ajal wal arzaq muqaddaratun la tazidu wa la tanqus. Dalilnya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Imam Nawawi mengatakan ajal, rezeki itu muqaddarah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin bertambah dengan usaha kita, tidak mungkin berkurang karena kita malas hidup di dunia. Kepin mati wes, tidak bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau sudah datang ajalnya manusia, maka manusia tidak akan bisa memperlambat atau mempercepat, tidak mungkin. Sudah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Maka para ulama telah menjawab pertanyaan ini dengan sedetail-detailnya. Akan tetapi tidak mungkin saya jawab semua di sini. Saya akan nukilkan 3 daripada jawaban para ulama. Yang pertama, anna hadi ziyada bil baraka fi umrihi wat taufiq lit ta'a wa imarati awqatihi bima yanfa'uhu fil akhirah wa siyanatiha anid diya fi ghairi dalik. Jadi yang dimaksud ajal dan rezeki itu bisa bertambah, artinya bukan bertambah nominalnya. Yang dimaksud dalam hadis itu adalah ditambah barokah umurnya. Nah, barokah umur ini bagaimana caranya? Nah, dia walaupun umurnya pendek cuma perfect. Umurnya pendek cuma dia makmurkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak ulama-ulama kita umurnya pendek-pendek tapi berbobot.
walaupun meninggal usia muda tapi berbobot. Di antaranya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini kalau tidak salah 42-an umurnya. Cuma bagaimana Allah beri barokah di dalam umurnya. Karangannya begitu banyak. Sampai-sampai para ulama itu ngitung karangan Imam Nawawi dengan umurnya Imam Nawawi tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kenapa? Tidak mungkin usia begitu pendek, karangan begitu banyak. Kalau tidak ada barokah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil Imam Nawawi begitu banyak karangan kitabnya dengan umur pendek. Tidak mungkin. Ini jawaban pertama. Maksud ditambah di sini bukan ditambah nominalnya, akan ditambah barokah umurnya sehingga mereka bisa memakmurkan umurnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata orang Jawa, bukan tuwek tuas. Nggih. Banyak orang tua cuma sepo, Pak. Tua cuma tua umur aja, amal ndak ada. Kan begitu. Umur 50 ndak tahu khatam Quran. Umur 50 ya begitu-begitu aja hidupnya. Kualitas ibadah ndak ada. Iki tuwek tuas ini. Tapi kalau sudah dikasih barokah umur oleh Allah Ta'ala, nah berubah, akan memakmurkan usianya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang dimaksud ditambah umurnya yaitu bin nisbah ila madharu lil malaika. Itu yang nampak di malaikat. Jadi yang ditentukan oleh Allah Ta'ala itu ada fil lauhil mahfud sama umul kitab. Ini beda. Lauhil mahfud itu yang mengetahui para malaikat. Ummul kitab itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud bertambah di sini itu kalau kita bahas, kita pandang daripada sisi para malaikat, memang bertambah. Contoh, ngenten Pak, gambarannya gini. Di dalam Ummul Kitab usianya 60 tahun. Di Lauhil Mahfud yang dipegang oleh para malaikat itu 40 tahun. Paham nggih? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdir hamba tersebut untuk silaturahmi. Untuk apa? Untuk mensinkronkan dengan yang umul kitab. Jadi kalau dipandang daripada ilmu Allah, dipandang daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada tambahan. Tidak ada pas. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan umurnya hamba 60 tahun. Faham ya? Jadi umur hamba ini 60 tahun. Cuma yang diketahui oleh para malaikat 40 tahun. Nah, Allah takdirkan hamba tersebut silaturahmi, sehingga ditambah umurnya oleh Allah Ta'ala 20 tahun. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada tambahan. Yang ada tambahan dipandang daripada sisi para malaikat. Faham gak? Yang ketiga jawabannya yaitu annal murad baqa'u dzikrihil jamil ba'dahu faka'annahu lam yamut. Maksud ditambah umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat silaturahmi. Artinya walaupun orang ini sudah meninggal dunia, tapi masih dikenang oleh para masyarakat, tapi masih dikenang oleh manusia, walaupun sudah meninggal seakan-akan belum meninggal. Jadi koyok dawa umur. Di antaranya siapa? Kita baca kitabnya Arba'in Nawawi, Imam Nawawi, berapa ratus tahun yang lalu sudah meninggal. Cuma ilmunya kita kaji sampai saat ini, kita kenang kebaikan Imam Nawawi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berapa ratus tahun yang lalu, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berapa ratus tahun yang lalu, tapi wiridnya masih kita baca, gosidahnya masih kita baca. Seakan-akan Imam Haddad, Imam Ali, kemudian Imam Nawawi hidup sampai saat ini, padahal wis sedo, padahal sudah meninggal, tapi diberi keberkahan oleh Allah Ta'ala, ditambah umurnya, artinya ditambah keberkahan dan sebutan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, walaupun sudah meninggal seperti sebelum meninggal. Ini adalah arti daripada tambahan umur daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada kontradiksi, tidak ada hadis ini kok bertentangan dengan hadis ini ya, tidak ada pertentangan.
hadis ini maksudnya seperti ini, hadis ini maksudnya seperti ini, dan ini jawaban para ulama. Nikmat nggih. Kalau kita ngikut ulama enak, ndak bakal sesat kita. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya. Kalau jenengan ndak ngerti tentang agama, tanya kepada pakarnya, tanya kepada ilmu, orang yang punya ilmu, biar Anda ndak tersesat. Jadi tanya kepada para ulama, taklid kepada imam, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita bahas masih berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan amal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu? Amal sudah ditentukan, bahkan diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang ahli ibadah kalau sudah ditentukan oleh Allah taala ini adalah orang yang bakal masuk neraka, nanti akhir hayatnya bakal kepreset, mati suul khotimah. Paham ge? Begitu juga orang yang ahli maksiat tapi sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala bahwasanya dia adalah penghuni surga, maka nanti di akhir hayatnya mendapatkan hidayah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Di sini maka timbul pertanyaan, loh Beb, kalau semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus buat apa kita beramal? Kan begitu? Yo ngenteni takdir wae. Lah percuma Beb, saya ibadah, saya maulidan, saya pengajian, tapi sul khotimah, gawe apa ibadah? Kan begitu? Luwe enak sih ditakdir ahlul jannah walaupun maksiat, tapi nanti ternyata dia dicatat oleh Allah Ta'ala penghuni surga, kan enak. Akhirnya husnul khotimah masuk surga. Lah kita sudah ahli ibadah, sholat, puasa, pengajian, maulutan, ngeletek takdir sul khotimah. Lah kawe opo amal? Paham nggih? Terus bagaimana cara menjawab orang-orang yang seperti ini, yang mengatakan semua adalah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tinggal menunggu takdir. Apakah begitu sikap kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama juga menjawab panjang lebar. Di antaranya Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Mukhtasar Tadhkir Al-Qurtubi. Beliau Abdul Wahab menukil pendapat para ulama, mengatakan begini, qala al-ulama radhiyallahu anhum, su'ul khatimah la yakunu illa liman kana musirran 'alal ma'asi. Amma man kana 'ala qadamil istiqamah fid dhahir walam yusirra 'alal ma'siyatin fil batin fama sami'na wala 'alimna anna mithl hada yukhtam lahu bisu'in abada. Para ulama mengatakan begini, su'ul khatimah, pungkasan yang jelek, meninggal dalam keadaan tidak baik, itu tidak mungkin terjadi kecuali terhadap hamba Allah Ta'ala yang selalu bermaksiat. Dan orang yang selalu istiqomah, ahli ibadah lempeng taat kepada Allah Ta'ala, selalu dijaga anggotanya jangan sampai bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka kata para ulama, fama sami'na wala alimna anna mithla hadha yukhtam lahu bisul khatimah. Aku tidak tahu kerungu, saya tidak pernah mengetahui orang ahli ibadah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Saya tidak pernah dengar. Tapi kalau orang ahli maksiat meninggal dalam keadaan yang jelek, su'ul khotimah, banyak. Jadi Allah itu adil, Pak. Allah adil. Orang yang sudah sering bermaksiat kepada Allah Ta'ala, ini tanda dia bakal su'ul khotimah. Orang yang ahli ibadah, ini tanda penduduk surga. Nah, di sini para ulama juga mengatakan, dikatakan dalam kitab ini, annan kilaban nas minasyarr ilal khair katsir wa amma inkilabuhum minal khair ilal syarr fa fi ghayatin nudur wa nihayatil qillah.
termasuk tanda rahmatnya Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad, yaitu berubahnya orang jelek menjadi baik itu banyak. Tapi orang baik menjadi jelek itu jarang sekali. Mantan preman banyak enggak? Banyak. Mantan ustadz pernah dengar jangan? Jarang ya. Kalaupun ada kita dengar mungkin 1-2 orang. Tapi kalau preman ahli maksiat berubah menjadi taat itu banyak. Tapi orang ahli ibadah kemudian berubah menjadi ahli maksiat itu jarang. Artinya orang yang ahli ibadah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah itu jarang terjadi. Tapi orang maksiat meninggal dalam keadaan su'ul khotimah itu banyak. Jadi kita nih Pak, memang benar semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita kepingin berharap husnul khotimah itu ada caranya. Caranya bagaimana? Kita patuh terhadap perintahnya Allah, kita patuh terhadap perintahnya Nabi Muhammad. Nah, ketika kita sudah patuh menjalankan syariat sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, insya Allah husnul khotimah terbuka lebar untuk kita. Jaminan insya Allah ada. Tapi sebaliknya, kalau Anda sudah berani bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tidak takut lagi sama Allah Ta'ala, ini bahaya. Ini bahaya. Jurang ke neraka terbuka lebar bagi orang seperti ini. Artinya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Saya kasih gambaran jenengan. Orang jatuh dari tingkat 20, mati apa enggak? Mati nggih? Saya tuh. Tapi ada loh ya, ada orang jatuh dari tingkat 20 tapi si urip ada, cuma jarang, kan begitu. Orang tertusuk jarum, kecocot dom, mati apa enggak? Boten, enggak ada. Tapi ada, jarang. Mungkin tertusuk jarum, dia punya diabetes, mungkin infeksi, diamputasi, kan begitu, sampai jadi meninggal dunia. Tapi jarang. Nah, hukum jarang ini jangan kita aplikasikan kepada kehidupan kita. Memang takdir baik buruk itu daripada Allah. Su'ul khotimah, husnul khotimah itu dari Allah. Cuma hukum jarang jangan Anda andalkan. Loh Beb, kalau kita nunggu takdir husnul khotimah atau su'ul khotimah, maksiat mawon. Kan nanti endingnya yang kita lihat, akhir hayat kita yang kita lihat, yang dinilai Allah kan akhir umur. Berarti apa jarin Gusti Allah? Yang penting kita enjoy di dunia, kita maksiat, insya Allah husnul khotimah. Loh, bahaya. Bahaya, orang jatuh dari tingkat 20 kebanyakan mati. Begitu juga orang ahli maksiat kebanyakan su'ul khotimah. Walaupun ada orang yang ahli maksiat akhir hayatnya tobat kemudian husnul khotimah, itu jarang. Hukum jarang jangan Anda pegang, Pak. Bahaya. Faham nggih? Nah, kemudian Nabi SAW pernah suatu saat setelah mengubur jenazah, Nabi Muhammad mengatakan begini kepada para sahabat, ma minkum illa waqad kataba maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah. Wahai para sahabat-sahabatku, ketahuilah, tidak ada di antara kalian kecuali tempatnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ditentukan masuk surga, ada ditentukan masuk neraka. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Nabi Muhammad ngomong seperti ini, bersabda seperti ini, para sahabat bingung. Loh, kalau seumpama sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, lah buat apa kita beramal? Maka salah satu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nadaul amal? Wahai Rasul, kalau semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takdirnya, apakah kita tawakal aja wahai Rasul? Kemudian kita tinggalkan amal wahai Rasul, kita pasrah aja, pasrah dengan takdirnya Allah Ta'ala, kita tidak perlu beramal. Apakah begitu wahai Rasul? Maka Nabi Muhammad SAW
menjelaskan para sahabat tentang arti takdir. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Wahai sahabat-sahabatku, beramallah dan semua ciptaan Allah akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau orang ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni surga, maka dia akan dimudahkan oleh Allah taala untuk berlaku atau beramal untuk penghuni surga. Begitu juga orang yang sudah ditentukan oleh Allah taala untuk apa dia diciptakan, seumpama dia diciptakan oleh Allah taala untuk masuk neraka, maka dia akan dimudahkan oleh Allah taala untuk bermaksiat. Jadi orang yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala menjadi penghuni surga, dalane gampang, Pak. Moro-moro enteng kata ibadah, kata pengajian, moro-moro nyusul. Yuk pengajian yuk. Fakullu muyassaru lima khuliqalah. Digampangno sama Allah Ta'ala. Moro-moro dijak pengajian, benjing hall, besok hall, aku di mobil, bareng aku. Digampang nama Allah Ta'ala. Dimudahkan sama Allah Ta'ala untuk jalan menuju surga. Gampang, Pak. Kemudian subuh gampang tangine, enteng. Kenapa? Memang hamba ini diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk surga. Begitu juga sebaliknya, kalau hamba ini ditakdir oleh Allah Ta'ala untuk menjadi penghuni neraka, ya juga dimudahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Walaupun dia tidak punya uang, melarat, ono dalane, Pak. Disusul koncoe, ngombe yuk, tak ada duit, tak bosi. Loh, ketemu sudah. Ketemu orang yang bisa menjerumuskan dia masuk neraka. Memang ini orang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi penghuni neraka, maka akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalan menuju neraka. Nah, di sini Nabi Muhammad mengatakan, i'malu, beramallah wahai hamba-hambanya Allah, wahai umatku, beramal. Jangan tawakal terhadap takdir, kemudian Anda tinggalkan amal. Jangan, beramallah. Karena semua makhluk Allah Ta'ala dimudahkan sesuai dengan apa yang ia diciptakan. Tujuan Allah menciptakan hamba untuk apa? Maka itu dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham, Pak? Karena itu ojo titik-titik takdirnya Gusti Allah. Loh, jadi vaksin ping 10 gitu, Pak. Paham nggih? Karena itu hadis ini memang tidak bisa kita bahas satu pertemuan, dua pertemuan, tidak bisa. Ini perlu kita bahas dengan serius dan jenengan mirangaken, Pak. Ojo teko merem. Waduh, sing dieling-eling takdir tok. Metu teko pengajian jarine Habib Ja'far apa jari takdir loh. Ini yang bahaya, dengarkan nggih. Sing niat pengajian, ya Allah, cuma urusan Isya sampai 8:30 selesai. Anda mendapatkan pahala begitu besar di sisi Allah Ta'ala. Mosok ndak iso. Yang serius nggih, pengajian sing serius untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Terakhir nih, ada amalan yang perlu kita amalkan nggih, Pak. Diceritakan Abu Idris Al-Khawlani. Beliau sering bertemu dengan Nabi Khidir. Kemudian tanya, Al-Khawlani ditanya, wahai Khidir, adakah amalan yang bisa menjadi jaminan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Adakah amalan yang ketika saya amalkan Allah akan menjaga iman saya? Perlu nggih? Perlu iman ini. Karena Allah ini mudah untuk membolak-balikkan hatinya orang, ini gampang. Isu muslim kafir sore ini bisa. Karena itu Al-Khawlani ini takut kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, takut kalau meninggal tidak membawa iman. Tanya kepada Nabi Khidir, wahai Khidir, tolong kasih amalan. Adakah amalan yang bisa memperkuat iman sehingga meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Bingung Nabi Khidir. Waduh. Kemudian Nabi Khidir menjawab, Khawlani, ketahuilah, aku ini sudah mendapati ribuan nabi. Pertanyaanmu ini sudah aku tanyakan kepada seluruh nabi, tidak ada yang jawab. Sampai aku ketemu Nabi Muhammad SAW.
Nah, ketika aku bertemu dengan Nabi Muhammad, juga aku tanyakan pertanyaanmu. Pernah aku ajukan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, adakah amalan bagi umatmu ketika diamalkan menjadi pengaman daripada su'ul khotimah? Nabi Muhammad tidak jawab. Sampai tanya malaikat Jibril. Nabi tanya malaikat Jibril pun tidak bisa jawab. Sampai tanya Gusti Allah. Jadi ada rentetan nih, nggih. Ono silsilah nih Pak. Teko Khawlani tanya Nabi Khidir tanya Nabi Muhammad tanya malaikat Jibril langsung tanya kepada Allah tentang amalan agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan iman kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Apa doanya? Ingat-ingat nggih? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, man wadaba ala qiraati ayatil kursi. Siapa orang yang selalu menjaga, yang selalu mengamalkan ayat kursi, kemudian dilanjutkan membaca amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Nggih. Setelah itu membaca juga dilanjutkan bacaannya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis sampai innad dina indallahil Islam. Setelah itu membaca qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair sampai wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Faham nggih? Setelah itu ditambah surat Al-Ikhlas, kemudian ditambah muawwidatain, kemudian ditutup dengan Al-Fatihah. Kapan ini dibaca? Akiba kulli sholatin. Setiap selesai sholat wajib, kemudian Anda baca seperti ini. Apa itu? Pertama ayat kursi. Kemudian amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kemudian syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis sampai inna dina indallahil Islam. Kemudian ditambah qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha sampai wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Ditambah Al-Ikhlas, ditambah muawwidatain, ditambah Al-Fatihah, amina min salbil iman. Maka orang itu akan aman daripada dicabutnya iman. Ini semua Pak, tahu Anda? Wiritane para habaib. Kalau jenengan nggih salat sama habaib nggih yang ngikuti salaf-salafnya, ini pasti dibaca ini. Ini pasti dibaca. Ini wirid bukan karangannya habaib, iki langsung teko Gusti Allah. Jadi ada silsilahnya. Teko Khawlani, Nabi Khidir tanglet teng Nabi Muhammad tanya malaikat Jibril tanya kepada Allah, kemudian Allah memberi resep seperti tadi. Maka Allah mengatakan orang yang selalu membaca ini setelah sholat 5 waktu, maka dia akan aman daripada dicabutnya iman. Enteng nggih, insyaallah lah, insyaallah. Nanti mungkin akhina Salim ngasih sama jenengan nggih, itu dibaca Pak. Setelah setiap sholat 5 waktu diwaca niku. Enteng kok Pak. Enteng, mungkin 5 menit selesai, tapi jaminan ini nikmat. Nopo? Aman teko dicabuti iman. Anda meninggal insya Allah husnul khotimah dan Anda bakal bahagia nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi pun nggih, mugi-mugi kula jenengan iman dijogo kali Gusti Allah nggih. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Kalau kita di akhir umur mudah-mudahan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan membawa iman, dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.